Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ima Budianto. Kali ini di video ini kita mau membahas tentang gejala awal gagal ginjal yang dialami suamiku. Apa penyebabnya? Terus sekarang udah berapa kali dia cuci darah? Yuk kita tanya langsung sama yang bersangkutan. Gimana awal mulanya divonis gagal ginjal itu kayak apa, bulan berapa, apakah Anda sesenang ini? Ya awal sakitnya itu gagal ginjal kan macam-macam penyebabnya ya, tanpa diketahui yang pasti. Jadi kalau pas saya kemarin itu penyebabnya awalnya saya asam lambung, sering minum obat, ditambah lagi sering minum minuman yang saset yang banyak pengawetnya itu. Rutin ya kemarin tuh hampir tiap hari. Setelah beberapa tahun terasa ada perubahan di badan itu. Yang pertama susah makan, selera makan berkurang, juga berat badan turun. Saya kemarin sampai turun sekitar 20 kilo turunnya. Dulu beratnya berapa ya? Dulu 96, sekarang 72, 74. Jadi sekitar berapa kilo ya? 20 Hampir kilo. 20 kilo sampai turun berat badannya. Nah, terus biasanya kalau sudah yang membedakan gagal ginjal dengan asam lambung itu di rambut. Kalau gagal ginjal itu rambutnya rontok ya, pasti itu. Jadi orang yang kena gagal ginjal itu pasti rambutnya akan rontok. Meskipun gejalanya sama dengan asam lambung, yang membedakan itu rambutnya. Setelah saya sudah mulai ngedrop, waktu itu ada keluarga yang ngejak periksa ke rumah sakit. Di sana saya ditangani, langsung cek lab. Nah, cek lab ini hasilnya sangat bikin shock lah sebenarnya kan. Saya divonis gagal ginjal kronis, sudah stadium akhir lah hitungannya. Karena waktu itu kreatin saya di angka 37 dan ureumnya di angka 330-an. Itu biasanya kalau kreatinnya udah 30-an itu biasanya orang tuh nggak bisa jalan. Nah, suamiku ini ke rumah sakit masih bisa jalan sendiri, nggak perlu didorong kursi roda itu ya. Jadi masih jalan, jadi ya kayak orang sehat kayak gitu. Cuma diperiksa ternyata kreatinnya udah 37 kayak 37, ureumnya itu 333 ya. Itu awal cek lab itu segitu. Jadi waktu itu dokter langsung menyarankan untuk cuci darah ya. Opnam dulu ya. Ya, tetap langsung opnam waktu itu. Setelah itu karena racunnya sudah terlalu tinggi, jadi kami sudah melakukan cuci darah. Pada hari kedua saya operasi pasang double main, terus langsung cuci darah. Di situ langsung mulai turun. Setelah 10 hari di rumah sakit, kondisi saya sudah mulai membaik. Jadi gejala waktu sakit seperti mual, muntah dan lain sebagainya itu sudah nggak ada. Terus setelah saya pulang, saya tetap menjalani, awalnya saya menjalani diet untuk gagal ginjal ya. Sebetulnya kalau gagal ginjal itu banyak pantangannya, tapi yang jelas minum dibatasi ya. Tapi sekarang saya sudah mulai membaik, jadi alhamdulillah. kencing sudah lancar, minumnya juga sudah mulai banyak. Tapi kreatin sama ureum masih tinggi. Nggak apa-apa, yang penting sekarang udah bisa aktivitas meskipun nggak bisa angkat-angkat, ya kan ya. Sekarang sudah pakai Simino, sudah nggak pakai double main lagi.
Jadi tetap masih cuci darah, sekarang jadwalnya masih seminggu 2 kali, seperti itu. Gimana perasaannya waktu pertama dokter ngomong kalau ayah itu gagal ginjal kronis lagi? Ya semua orang pasti akan shock, kaget. Awalnya kaget, cuman ya lama-lama saya belajar menerima, ya itulah faktanya seperti itu. Jadi kalau saya berpikir ke belakang mungkin akan nambah beban saya, jadi saya belajar untuk menjalani apa adanya. Apa yang dipikirkan ayah waktu pertama kali divonis? Apakah langsung drop atau mikir anak-anak atau kayak apa? Saya enggak sampai ke situ mikirnya, ya cuma kaget, shock aja. Ya terus kalau masalah anak-anak keluarga tetap dipikir, cuman dalam hati saya punya keyakinan saya pasti sembuh. Amin. Jadi saya tidak terlalu putus asa seperti teman-teman yang lain yang. Tapi yang jelas pertama juga putus asa, ya kan ya? Ya tapi nggak seperti yang lain. Gitu. Intinya semangat aja kalau ada teman-teman yang saat ini sedang mengalami gagal ginjal, intinya semangat. Namanya hidup mati itu sudah ada yang ngatur, yang penting semangat untuk sembuh. Insya Allah ya nanti bisa sembuh. Amin. Terus sekarang cuci darah masih seminggu 2 kali ya? Seminggu masih 2 kali. Senin Kamis. Kalau Senin biasanya sendiri, kadang ada keluarga nemeni. Kalau Kamis sama aku. Terus pantangannya banyak nggak ya? Awalnya kalau dari medis memang gagal ginjal ini nggak boleh makan sembarangan ya. Kalau makan sembarangan nanti akan racunnya naik. Kalau racun naik nanti bisa sesak, bisa lari ke jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau makannya tidak bergizi, itu nanti HB-nya akan ngedrop. Jadi teman-teman bisa tambah darah setiap minggu atau bahkan setiap cuci akan tambah darah. Apalagi sekarang lagi corona ini ya. Ya. Jadi sebisa mungkin kita mau jaga HB-nya dulu biar nggak nambah darah. Jadi makannya ya yang ada, yang buat nambah HB. Selama tidak ada reaksi yang negatif di badan, tidak apa-apa. Biasanya kalau orang sudah gagal ginjal itu, kalau ada sesuatu yang nggak beres di pencernaan dia akan terasa. Entah itu kalau misalnya makannya terlalu banyak beracun, dia akan mual, muntah dan lain sebagainya. Itu kalau racunnya tinggi seperti itu. Kalau makan buah terlalu banyak, maka dia akan terasa sesak dan lain sebagainya. Selama itu tidak dirasa, berarti tubuh Anda baik-baik saja. Jadi ayah itu pertamanya dia itu ciri-cirinya ya, kalau suamiku ini kemarin itu sebelum divonis gagal ginjal itu pertama yang jelas dari makannya, pola makannya udah dia paling sehari itu makan cuma 2 sendok ya. Itu untung masuk Kak. Kadang ya nggak makan seharian ya. Terus yang kedua itu kalau habis makan suamiku ini mual, mutah, langsung keluar semua yang dimakan ya. Terus habis itu yang ketiga itu dia air kencingnya itu berbusa, ya kan ya. Terus warna itu dia pucat biasanya karena HB-nya drop, jadi mukanya pucat, dia kayak kekuning-kuningan gitu ya. Siapa lagi kemarin tuh ya? Kalau yang parah tuh BAB-nya berdarah. Tapi alhamdulillah kemarin ayah kan enggak. Ya kan? Dan sekarang sudah jalan cuci darah yang ke bulan keempat ya, 4 bulan. Alhamdulillah. Baru 4 bulan sih, tapi ya keringat masih banyak keluar, kencing juga banyak, BAB lancar. Alhamdulillah. Rasanya masih seperti orang-orang sehat biasa. Ya mudah-mudahan. Alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah. Soalnya biasanya orang kalau udah cuci darah tuh banyak keluhannya ya. Yang sesak nafas, kencingnya berkurang. Ada yang nggak bisa kencing sampai bertahun-tahun juga ada.
yang nggak keluar keringat juga ada, sampai di oven di sauna juga nggak keluar keringat juga ada. Tapi kemarin tuh pas pertama kita dibilang dokter kan suamiku nih gagal ginjal, suruh cuci apa enggak, bingung kita kan, tapi kita milih suruh nyuci. Soalnya kenapa, kita tuh kan baru awal mulanya ya nggak tahu tuh gagal ginjal tuh kayak apa, terus nanti efeknya tuh kayak apa setelah cuci. Kita cuma mikir pertama cuci tuh pasti nanti habis cuci pasti racunnya turun sampai kembali normal lagi, dan kita mikirnya tuh ginjalnya akan kembali normal lagi. Ternyata salah pemikiran kita ya. Ternyata nggak semudah itu, nggak semudah yang kita pikirkan. Ternyata tuh setelah cuci darah itu banyak masalah yang timbul, kayak HB-nya ngedrop, terus zat besinya kurang, terus apalagi ya, tensinya naik, macam-macam. Ini kakak siapa? Kakak Rifda. Ini anak pertama. Rifda siapa nak? Rifda Afdani. Yang pintar sana sama adik. Ini adik siapa ini adik? Ini adik siapa? Adik Rif? Kita pindah posisi ya. Nih, karena ada ini, siapa ini? Sini. Ada anak kecil suruh Mbak Turi. Oke ya, apa pesan-pesannya buat yang di luar sana? Pesan-pesannya buat teman-teman yang di luar yang masih semangat sehat. Yang pertama itu jaga pola makannya, ya, hindari makanan atau minuman yang banyak pengawetnya. Itu yang pertama. Terus olahraga, kalau bisa diusahakan olahraga supaya memancing ginjal untuk bekerja, mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Itu aja sih, banyak-banyak minum air putih, dan yang pasti ya itu pola makan itu buat yang sehat ya. Kalau udah yang terkena gagal ginjal ya usahakan tidak makan yang berlebihan ya, makannya tetap dikontrol, dijaga. Tapi kalau untuk menaikkan HB tidak masalah, soalnya kalau HB-nya ngedrop nanti malah tambah darah. Jadi kalau untuk makanannya intinya ya selama tubuhnya kuat ya nggak apa-apa makan sembarang, yang penting tubuhnya tidak ada reaksi yang negatif nggak apa-apa. Terus diutamakan makanan yang mengandung HB ya, seperti ayam, kangkung. Sebenarnya kalau sayuran hijau-hijau tuh nggak boleh berlebihan ya. Kayak bayam, kangkung tuh nggak boleh berlebihan. Cuma untuk menaikkan HB itu kita butuh itu. Itu aja sih. Putih telur juga ya. Putih telur juga bagus buat naikkan HB. Itu sih yang kita tahu tentang gagal ginjal, apa yang dikasih tahu dokter, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dimakan itu. Mungkin kalau mau tanya silahkan komen nanti ya. Silahkan komen aja, insya Allah kalau kita ada kesempatan nanti kita jawab. Apa aja, terus kayak apa. Udah? Oke. Cukup sekian informasi dari kami. Tonton terus video-video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kami supaya video kami cepat berkembang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.